Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan wawancara dengan seorang manajer. Nah, untuk memenuhi ketentuan tugas ujian akhir semester. Baiklah, Ibu, sebelumnya izinkan saya perkenalan diri. Nama saya adalah Arif Rizky Putrananda. Saya dari mahasiswa Universitas Erlangga Sistem Informasi S1. Nah, berikutnya mungkin Ibu dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Alfitriana. Saya memimpin usaha salon muslimah di Bandung. Oke, berarti Ibu adalah seorang pemimpin salon muslimah di Bandung. Baiklah. Nah, kalau boleh tahu, Ibu ini di perusahaan tersebut itu atau di usaha Ibu memimpin di divisi apa ya? Atau memimpin secara general? Sebenarnya saya lebih khususnya itu di bidang keuangan. Tetapi karena saya perlu, saya itu dari salon itu saya lama setelah salon itu berdiri, jadi saya lebih ke apa ya? Mungkin istilahnya general affair juga ya. Oh, general affair. Jadi tentang sebenarnya ada bidang rekan saya juga yang mengurus tentang operasional gitu ya. Tapi untuk kebijakan mengenai marketing atau kadang-kadang tentang produk layanan atau tentang SDM, kadang-kadang mereka juga masih beliau juga masih harus tanya tentang untuk pada saya juga kebijakan apa nih yang cocok untuk kita lakukan nanti. Istilahnya karena pimpinan yang paling senior, jadi ilmunya paling banyak, jadi banyak yang minta tolong ke Ibu juga ya. Nah, berikutnya saya mau bertanya mengenai track record Ibu atau pengalaman Ibu bagaimana bisa menjadi seorang pemimpin di posisi sekarang gitu. Kalau pengalaman sih mungkin pengalaman untuk kantornya pemimpin itu biasanya dia harus sebelumnya mungkin modal dasarnya dia harus bisa berorganisasi, mungkin ya jadi organisasi, kemudian bagaimana harus menjadi pemimpin, bagaimana harus bisa mengambil keputusan, bagaimana harus bersikap ketika sedang ada konflik di antara kita, maksudnya di antara kelompok tersebut. Namanya organisasi itu kan kita harus bagaimana caranya kita berjalan beriringan dengan teman-teman sekitar kita. Sebenarnya itu sih namanya organisasi kan seperti itu. Nah, salah satunya mungkin dijadikan pemimpin. Jadi pemimpin itu sebenarnya menurut saya nggak harus yang paling bagus, yang paling pintar, tapi dia yang paling bisa melayani, paling bisa mengakomodir pikiran-pikiran di antara teman-teman sekitarnya gitu sih. Kalau track recordnya mungkin saya nggak terlalu banyak, mungkin untuk pekerjaan saya belum terlalu banyak ya, karena memang saya waktu itu masih muda, kemudian terpaksa harus ikut mengelola usaha tersebut, jadi mau tidak mau harus belajar sambil berjalan. Kalau sebelumnya mungkin organisasi di sekolah mungkin. Berarti untuk istilahnya itu dulu karena kondisinya waktu masih muda dan terpaksa ikut campur tangan dalam mengelola tadi, dan sekarang keterusan sampai sekarang. Oke. Ini kan dari tadi kita ngobrolin tentang bagaimana track record Ibu dan sebagainya. Nah, sekarang aku mau tanya, bisa dijelaskan nggak profil sedikit dari usaha Ibu ini tadi yang salon di Bandung itu? Iya. Namanya adalah Salon Humaira. Salon Humaira. Ya, Salon Humaira itu kebetulan dia mengambil posisi sebagai salon muslimah. Jadi tidak seperti salon yang pada umumnya yang khusus wanita saja atau salon yang umum saja, tapi dia memang lebih mengkhususkan untuk konsumen yang khususnya muslimah. Tapi kita tidak menutup kemungkinan ada yang muslimah juga. Kemudian bidangnya adalah salon kecantikan, yaitu salon perawatan rambut, kulit dan kulit wajahnya. Seperti itu. Oke, nah sekarang saya mau nanya, kemarin ini kan sempat terjadi pandemi kan ya,
pandemi dan sampai sekarang juga masih terjadi sih. Cuman kan kemarin tuh benar-benar banyak perusahaan dan usaha-usaha tuh UMKM bisa dibilang tuh banyak digempur habis. Bahkan gak cuma UMKM, tapi ada juga perusahaan-perusahaan besar yang digempur habis dengan kedatangannya pandemi COVID-19 ini. Nah, kira-kira bagaimana dampak yang terjadi terhadap salon muslim yang ada di Bandung ini karena efek dari pandemi ini tadi? Kami salah satu yang tergempur karena kebetulan usaha kami adalah usaha jasa dan itu membutuhkan kontak fisik yang cukup intens dan itu memang sangat-sangat harus diwaspadai, harus diminimalisir sebenarnya. Namun sebagai usaha kami tetap pengen bisa berusaha bertahan, jangan sampai hancur lah ya, jangan sampai tidak ada gitu. Kalau misalkan turun pasti turun, karena kita mengalami tutup sekian hari, sekian bulan gitu. Mau tidak mau karena konsumennya punya kecemasan, ketakutan, kekhawatiran kalau misalkan masuk, karyawan pun demikian gitu. Jadi kalau misalkan nanti gimana ya, mereka juga punya ketakutan tersendiri juga, jadi bingung juga semuanya karyawan maupun konsumen punya hak untuk melindungi diri dari penyakit tersebut. Sementara kita sebagai usaha juga, aduh gimana ini kalau nggak ada pemasukan kan kita nggak bisa melanjutkan usaha kita. Paling tidak kalau misalkan gaji pendapatan per bulan sih mungkin mereka juga tahu juga, karena mereka juga nggak mau, kadang-kadang ada juga yang memutuskan, Bu saya mau berhenti dulu aja kerjanya karena pengen melindungi diri. Tetapi untuk hal-hal yang harus sewa tempatnya, listrik, air, yang mau tidak mau tetap harus dibayarkan, kita harus butuh pemasukan. Nah itu kita sebagai salah satu yang tergempur, yang kena dampaknya, namun kita mencari cara bagaimana caranya biar tetap bisa berjalan gitu. Ya mencari celah-celah ini, bagaimana nih ya, harus bisa tetap pemasukan tetap ada, tapi karyawan aman, konsumen pun aman gitu. Nah menanggapi dari pertanyaan dan pernyataan sebelumnya, saya mau bertanya bagaimana cara perusahaan ini itu dapat menghadapi pandemi tadi, dan apa yang harus menjadi perhatian dari perusahaan ini agar kedepannya dapat menanggulangi atau misalnya dapat istilahnya setidaknya tidak terlalu tergempur dengan kondisi pandemi misal terjadi lagi. Namanya usaha yang kita bermain dengan uang. Nah, salah satu yang paling menjadi perhatian saat itu ya berarti kita mau tidak mau memang harus mempunyai keuangan yang kuat untuk hal kalau misalkan di perencanaan keuangan itu kan ada dana darurat. Itu yang sebelumnya kita cepat diputar lagi mau dibikin apa lagi. Nah itu akhirnya sedikit harus diusahakan, memang harus benar-benar disisihkan untuk dana tersebut, karena suatu saat ketika ada terjadi seperti pandemi seperti itu lagi, finansial kita cukup kuat. Kemudian yang kedua, seperti yang kemarin sudah terjadi, kan tidak mungkin tutup begitu saja, kita tetap harus nyari cara nih bagaimana. Nah mungkin menggunakan kita menggunakan mencari celahnya, misalkan kita pakai misalkan kalau misalnya seperti itu kita kita bekali. Jadi memang sempat di awal-awal itu karyawan, ayo yuk kita bekerja aja, Bu saya khawatir takut, tapi kita punya kita beri kekuatan, semua kita saling menguatkan. Kita juga takut kalau misalkan karyawan kita ada apa-apa kan kita juga yang bertanggung jawab. Tapi kita ini aja, jadi kita kasih suplemen vitamin, kemudian kita lengkapi mereka dengan alat pelindung diri yang baik. Kemudian kita mencari celah, misalkan bagaimana ya caranya konsumen kita bisa aman melayani konsumen tersebut, karena mau di lain pihak konsumen pun tetap butuh salon gitu. Jadi kadang-kadang ngerasa capek banget, ngerasa ini rambut tuh udah kotor banget, pengen dirawat gitu, tapi mereka juga bingung bagaimana caranya. Akhirnya kita suka, jadi ada beberapa cara yang akhirnya konsumen sama karyawan tuh tetap bisa melakukan treatment bersama. Dan misalkan
kita akhirnya buka in-house ya, maksudnya apa? Katanya home care gitu ya. Jadi kita datang nih ke konsumen ke rumahnya gitu. Kadang-kadang ada konsumen yang mau datang tapi bayar reservasi, dan kita sangat masih menjaga ketika konsumen datang kita juga jaga kebersihan. Ya kalau misalkan ada screening dulu gitu. Ada screening dulu. Jaga kesterilan. Kita screening, jadi maksudnya kan dia selain suhu, kemudian kita tahu riwayat, kita tahu alamat dan seterusnya. Nah, kemudian salon pun kita juga ada perawatan berkalanya, maksudnya untuk sterilisasi kita semprot desinfektan secara berkala seperti itu. Ya pokoknya kita cari celah gimana caranya tetap ada pemasukan tapi karyawan dan konsumen tetap aman. Oke, untuk dari sisi perusahaan seperti itu. Nah, apa yang kira-kira dapat menjadi perhatian atau untuk dapat menjadi perhatian agar ketika misalnya ada nauzubillah ya, misalnya ada musibah kembali seperti kayak pandemi tadi, nah apa yang bisa menjadi perhatian tapi kali ini bagi tiap individunya. Kalau yang tadi kan bagi perusahaannya, nah sekarang bagi individunya kira-kira bagaimana? Kalau bagi tiap individunya, ya mungkin ini ya, maksudnya kalau pandemi itu kan berkaitan dengan kesehatan. Jadi memang kita mau tidak mau harus berkali-kali dengan itu gaya hidup yang sehat, tetap diingatkan dengan gaya hidup yang sehat, kemudian pola makan yang baik, kemudian kita coba kita motivasi mereka juga agar pola hidup sehat ya, tetap ayo berjemur, tetap dibikinkan kegiatan-kegiatan yang membuat bahagia juga, maksudnya menyenangkan mereka secara fisik dan secara psikis gitu. Jadi mereka biar merasa ketika bekerja misalkan suatu saat terkena ada pandemi lagi, mereka bisa siap lahir dan batin gitu. Oke, berarti dibekali dengan kemampuan untuk kesehatan tadi itu. Nah, pertanyaan terakhir, karena tadi sudah banyak menceritakan pengalaman. Nah, aku mau bertanya mengenai apakah Ibu Elvi ini memiliki saran pada seluruh mahasiswa agar kelak semoga mahasiswa ini dapat menjadi pemimpin-pemimpin yang mampu menghadapi era-era tak menentu ini? Iya, ini mungkin ya, karena mungkin ada background saya dulu kan juga mahasiswa. Tapi kadang-kadang suatu saat kita harus membuka diri kita untuk hal-hal yang tidak menjadi fokus kita ketika mahasiswa. Tiba-tiba ya banyak sih ya, jadi tidak apalagi sekarang tuh dunia itu bebas, semuanya kita bisa melakukan apa saja. Mau buka usaha maksudnya buka restoran tidak harus dari seorang koki, dari lulusan pariwisata atau apa gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita punya sesuatu kemampuan, misalkan di bidang informatika, tapi kita juga punya passion yang lain, misalkan pasti punya hobi kan, punya hobi merawat binatang, merawat ikan atau pengen hobi makan. Tapi itu mungkin jadi kadang-kadang kita bisa menikmati hal-hal tersebut, tapi menikmati hobi kita, tapi juga tetap bisa berpikir terbuka akan ada peluang menarik untuk hobi kita itu yang suatu saat siapa tahu bisa menjadi usaha, bisa menjadi sesuatu yang bisa membuat orang hal kecil tersebut bisa mendatangkan manfaat untuk orang lebih banyak gitu. Jadi misalkan kayak saya dulu kuliah, tapi ya udah kuliah aja, tapi kadang-kadang waktu berjalan sebenarnya nggak apa-apa juga ya kita orang kuliah di bidang A, tapi kita juga tetap melirik dunia kuliner tuh seperti ini. Kadang-kadang kita masak bersama, siapa tahu bisa menemukan hal-hal yang lain di luar bidang kita, dan itu bisa disinergikan, akhirnya bisa menjadi bidang untuk yang bisa mewarnai masa depan kita suatu saat nanti. Maksudnya jadi orang sistem informasi jangan selalu berpatok aku nanti harus jadi orang
orang yang pintar di IT, ya mungkin bisa juga gitu, tapi ada kalanya kita juga bisa sambil melihat ke kanan dan ke kiri untuk meraih apa ya, kesuksesan atau meraih masa depan tuh kan luas gitu loh. Masa depan tuh bisa, jangan sampai cuma satu jalur aja gitu kan. Kadang-kadang kan ada jalur yang lain yang kita bisa sinergikan dengan keahlian diri kita sendiri, misalkan di bidang sistem informasi bisa menjadi suatu peluang untuk masa depan. Oke, berarti ini banyak juga yang dikasih nih, terutama adalah jangan terpaku pada satu hal, terbukalah dengan berbagai macam masukan kanan kiri. Nah, satu lagi yang mungkin saya tambahin ya, kayak misalkan di salon kita juga kemarin ketika pandemi juga kan konsumen masih sedikit karena masih ada kekhawatiran itu tadi, dan karyawan-karyawan kita itu ada hobi memasak dan makan bakso. Terus akhirnya menjadi suatu peluang lagi buat kita. Akhirnya kita buka warung juga, warung bakso untuk salon kita gitu. Jadi ya seperti itu, kadang-kadang tiba-tiba yang kevakuman itu kadang-kadang bisa membuat inspirasi baru yang bisa mendukung usaha kita selanjutnya. Intinya jangan pernah menutup mata dengan peluang-peluang lain, karena dari salon juga bisa membuka warung bakso. Ini adalah sesuatu yang sangat inovatif sekali dan belum pernah terpikirkan oleh saya juga sepertinya. Oke, karena mungkin sekian saja wawancara pada hari ini. Terima kasih atas waktunya Bu Alfi. Saya Arif Rizky dan narasumber saya Bu Alfi pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.